Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sri Mulyani dari jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Manajemen kelas 3F dengan NIM 19425200076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Strategi dengan topik Rumusan Strategi pada bab 8 dan subtopik ada 4. Yang pertama adalah makna strategi, yang kedua adalah tahapan perumusan strategi, yang ketiga adalah konsep strategi bersaing, ada strategi level korporat, kemudian strategi level bisnis, dan strategi level fungsional, dan yang keempat ada strategi level korporat. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah rumusan strategi, yaitu makna strategi. Nah, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia atau straos sama dengan atau artinya adalah militer, dan age adalah pemimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan materi pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai atau melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, di sini strategi juga memiliki pengertian bahwa strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah atau operasi-operasi yang akan dilakukan bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Kemudian di sini saya mengambil salah satu tokoh, yaitu David. Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berstrategi dan menghubungkan keunggulan strategis. Selanjutnya, strategi juga merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk menyalahgunakan kompetisi inti serta memperoleh keunggulan dalam bersaing. Nah, di sini keberhasilan suatu perusahaan juga dapat diukur dari strategi saing dan profitabilitas yang tinggi. Merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetisi inti lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulannya saat ini. Next, untuk pembahasan yang ketiga adalah konsep strategi bersaing. Yang pertama ada strategi level korporat, yang kedua ada strategi level bisnis, yang ketiga ada strategi level fungsional. Nah, tingkatan strategi bisnis ini pada umumnya pada sebuah perusahaan bisnis dapat dibagi atas 3 tindakan utama. Nah, untuk pembagiannya sendiri yang sudah dijelaskan di awal, dan di sini untuk strategi korporasi berfokus pada menentukan bisnis mana yang harus dijalankan oleh perusahaan, sedangkan strategi bisnis pengembangan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis, sedangkan strategi fungsional beroperasi pada tingkat pemasaran, produksi, dan keuangan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja bisa mendukung untuk peluang bisnis perusahaannya dan memiliki strategi. Ketiga tingkatan yang dimaksud ini, untuk penjelasannya, yang pertama adalah strategi korporasi. Tingkatan strategi yang pertama dalam dunia bisnis. Nah, tingkatan ini menangani seluruh korporasi atau ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki perusahaan, seperti contohnya jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produk tersebut harus dipasarkan. Untuk corporate level strategi juga menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Nah, untuk pada strategi ini ada 2 hal yang harus dilakukan pada strategi tingkat korporasi. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi perusahaan korporasi.
Pernyataan visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan. Ada dua hal penting yang harus dilakukan pada strategi di tingkat korporasi. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi perusahaan. Pernyataan visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu yang cukup panjang. Nah, sedangkan visi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan vision, ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memiliki tindakan saat ini dan di masa yang akan datang. Tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh perusahaan? Pernyataan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mission, ini memberikan arah batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Untuk yang kedua, kita harus menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Selanjutnya ada strategi unit bisnis atau unit business level strategy. Strategi di tingkat unit bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit layanan, kemudian juga ada produksi, kemudian divisi ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Strategi ini tingkat unit bisnis yang sangat penting dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi. Memiliki strategi di tingkat unit bisnis ini memungkinkan perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap unit bisnis dan memutuskan posisi yang tepat untuk pengalokasian sumber daya perusahaan, bahkan dapat memutuskan kapan waktu untuk melakukan dispensasi dan kapan waktunya kita untuk tidak berkontribusi, sehingga manajemen dapat fokus pada unit bisnis yang penting untuk pencapaian sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu strategi korporat. Untuk pengertiannya, beberapa korporasi memberikan banyak kebebasan pada unit bisnis mereka untuk menetapkan tujuan dan strategi penjualan serta menentukan laba dari perusahaan mereka sendiri. Korporasi lainnya menetapkan tujuan untuk unit bisnis mereka, tetapi membiarkan unit bisnisnya mengembangkan strateginya sendiri. Korporasi lain menentukan tujuan dan berpartisipasi dalam pengembangan strategi unit bisnis individu. Nah, untuk semua kantor pusat korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan. Yang pertama, melakukan identifikasi atau mengidentifikasikan misi korporat. Yang kedua, menentukan bisnis strategi. Yang ketiga adalah menugaskan sumber daya pada setiap SBU atau strategi bisnis unit. Dan yang keempat adalah menilai peluang pertumbuhan. Untuk mendefinisikan misi korporat, di sini yang akan saya jelaskan adalah sebuah organisasi didirikan untuk mencapai sesuatu. Seiring berjalannya waktu, misi dapat berubah, memanfaatkan peluang, atau merespon kondisi pasar yang baru. Sebagai contoh, eBay merupakan misi dari menjalankan lelang online, khususnya bagi kolektor. Menjadi sesuatu yang menjajalkan lelang online itu merupakan sesuatu yang baru dan harus dicoba dalam semua jenis barang, bisa dicoba untuk ke semua jenis barang. Selanjutnya, organisasi yang mengembangkan pernyataan misi, mission statement, yang turut dimiliki oleh manajer, karyawan, dan banyak kasus pelanggan. Pernyataan misi yang jelas, masuk akal, memberikan karyawan pengertian yang sama mengenai tujuan, arah, dan juga peluang. Pernyataan misi yang baik mempunyai 5 karakteristik utama. Yang pertama adalah memfokuskan diri
pada jumlah dan tujuan yang terbatas. Selanjutnya, yang kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah pernyataan misi mengidentifikasikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Bidang tersebut meliputi industri, terus kemudian ada produksi, kemudian juga ada aplikasi, kompetensi, manajemen pasar, vertikal, dan juga geografis. Untuk karakteristik keempat dari pernyataan misi adalah bahwa pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang. Terakhir, pernyataan misi yang baik adalah pernyataan misi yang pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti tentunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah atau kurangnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.